Shalom, selamat malam semuanya. Bersyukur sekali kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama mengikuti kebaktian doa. Kita sangat bersyukur untuk kasih Tuhan sepanjang hari ini, sehingga kita terus diberikan kekuatan pemeliharaan dari Tuhan. Saat ini saya akan mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita untuk mengikuti kebaktian doa pada malam ini. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh untuk menyiapkan hati kita. Bacaan pertanggapan kita pada malam hari ini diambil dari Ulangan pasal 31 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk memuji, menyembah Dia. Karena Dia Allah yang penuh kasih. Dia juga Allah yang selalu berjalan bersama dengan kita. Dan Dia Allah yang maha kuasa juga. Mari kita menyembah Dia, Allah El Shaddai. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah
usah takut, tidak usah gentar, karena Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari kita bersahati dalam doa pembukaan. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih berkat penyertaan-Mu ya Tuhan. Engkau selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam kami lemah, Engkau telah menguatkan kami. Ketika kami bersedih, Engkau menghibur kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau berdoa menyerahkan untuk kebaktian doa kami pada malam ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai, Tuhan yang boleh hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan di dalam mendengarkan firman-Mu. Kami boleh mengerti dan kami laksanakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati terus juga untuk hamba-Mu, Engkau yang boleh memakai dia dengan heran untuk memberkati terus pelayanannya. Kami menyerahkan waktu kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Kiranya semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan tema hidup dalam kasih. Dan firman Tuhan diambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya keranjinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan.
Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seturumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini berbicara tentang kasih. Sebuah tema yang sangat familiar bagi kita. Kita semua tahu apa itu kasih. Kita semua memiliki orang-orang yang kita kasihi dan juga orang-orang yang mengasihi kita. Bukan hanya di gereja kita sering menyanyikan lagu-lagu rohani tentang kasih, tetapi lagu-lagu populer di dunia pun sebagian besar berbicara tentang kasih. Dan Alkitab pun seringkali menekankan tentang kasih, termasuk dalam bagian firman yang kita baca hari ini. Ini menunjukkan bahwa kasih itu begitu penting bagi kita, dan setiap orang membutuhkannya. Pertanyaannya adalah, kasih apakah hanya sekedar perasaan atau romantis? Tidak. Dalam Alkitab, kasih adalah dasar kehidupan orang percaya. Tanpa kasih, pelayanan kita sia-sia. Tanpa kasih, iman kita hampa. Roma 12 ini adalah salah satu bagian Alkitab yang sangat praktis dan konkret, yang mengajarkan kita bagaimana seharusnya orang Kristen menjalani hidup yang penuh kasih. Bukan kasih yang pura-pura, tetapi kasih yang nyata, kasih yang menyentuh, kasih yang mentransformasi. Rasul Paulus memulai dengan dasar yang sangat penting, yaitu hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ini berarti bahwa kasih yang sejati harus datang dari hati yang tulus, bukan hanya dari penampilan luar. Dalam bahasa aslinya, kata pura-pura ini berarti bermain peran, seperti seorang aktor yang memakai topeng di atas panggung. Jadi kasih yang pura-pura adalah kasih yang bertopeng, tampaknya peduli, tapi sebenarnya tidak. Karena kita mengatakan bahwa kasih tidak boleh munafik, itu berarti memang ada kasih yang munafik. Memang ada orang yang tampaknya mengasihi, padahal sebenarnya tidak. Kasih mereka bukan berasal dari hati yang tulus, melainkan hanya sekedar penampilan luar. Kasih yang pura-pura itu nyata. Dan seseorang bisa saja berpura-pura sangat mengasihi orang lain, tetapi di dalam hatinya sebenarnya tidak benar-benar mengasihi. Dunia kita sudah terlalu penuh dengan kasih yang palsu, baik itu dalam hubungan pribadi, politik, atau bahkan dalam lingkungan gereja. Orang sering mengatakan, aku doakan kamu, tetapi tidak benar-benar berdoa. Orang tersenyum, menyapa hangat, tetapi dalam hati menyimpan iri atau kepahitan. Paulus ingin gereja menjadi komunitas yang berbeda dari dunia ini. Sebuah keluarga Allah yang mengasihi dengan ketulusan, tanpa agenda tersembunyi. Kasih sejati bukan untuk keuntungan diri sendiri, melainkan untuk membangun dan memberkati sesama. Kasih sejati juga harus disertai dengan kebencian terhadap kejahatan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Artinya, kasih sejati tidak kompromi dengan dosa. Kita tidak bisa mengatakan, saya mengasihi orang itu sambil membiarkan orang tersebut terus hidup dalam kebiasaan yang merusak. Kasih sejati menuntut orang kepada kebenaran dan kehidupan yang lebih baik dalam Kristus. Jadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kasih kita tulus atau hanya penampilan? Apakah kita mengasihi karena Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita, atau karena kita mengharapkan sesuatu kembali? Sebagai orang Kristen, kita memiliki hubungan yang sangat khusus dengan sesama orang percaya. Alkitab tidak menggambarkan kita hanya sebagai sekelompok orang yang kebetulan ada di gereja yang sama. Tetapi kita adalah satu tubuh Kristus. Setiap kita adalah anggota dari tubuh ini yang saling terhubung dan saling bergantung satu sama lain. Dalam tubuh Kristus, kita bukan hanya sekedar anggota, tetapi saudara. Nah, apakah kita benar-benar melihat satu sama lain sebagai keluarga rohani kita? Apakah kita memperlakukan saudara seiman yang kita kasihi?
Ayat 10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kasih persaudaraan adalah kasih yang muncul dari kedekatan, kepedulian, dan rasa hormat. Itu berarti kita tidak bersaing satu sama lain, tetapi saling mendorong untuk bertumbuh. Kita tidak mencari perhatian atau pujian untuk diri sendiri, tetapi senang saat orang lain dihormati atau diberkati. Kita tidak membiarkan saudara kita jatuh, tetapi kita datang menolong dalam kasih dan kelemah lembutan. Kita hidup di dunia yang terbiasa dengan pola pikir bahwa yang penting aku sendiri baik. Aku yang baik, orang lain bagaimana saya tidak peduli. Tetapi dalam tubuh Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam kebersamaan. Saling memperhatikan, saling mendahulukan. Bayangkan gereja sebagai rumah. Jika satu orang dalam rumah itu jatuh sakit, semua anggota keluarga turut merasakannya. Jika satu orang bersuka cita, semua juga ikut bersuka cita. Itulah gambaran kasih dalam keluarga Allah. Mari kita merefleksi apakah kita benar-benar mengasihi saudara seiman kita. Apakah kita senang melihat mereka bertumbuh atau kita merasa tersaing? Apakah kita rela mengalah atau kita selalu mau menjadi yang utama? Dalam ayat 11 sampai 13, ayat ini menggambarkan gaya hidup orang Kristen yang dikuasai oleh kasih. Kasih yang sejati tidak malas dan tidak songong kuku. Paulus berkata bahwa kita harus hidup dengan roh yang menyala-nyala. Artinya semangat kita dalam melayani Tuhan dan sesama harus terlihat, harus nyata, bukan pasif. Semangat itu mendorong kita untuk rajin berdoa, sabar dalam penderitaan, dan teguh dalam pengharapan. Kasih yang sejati juga membuat kita peduli terhadap kebutuhan orang lain. Ketika kita mendengar bahwa seseorang anggota jemaat sedang mengalami kesulitan, baik itu masalah keuangan, kesehatan, atau emosi, apa reaksi kita? Apakah kita hanya berkata, saya akan mendoakanmu, lalu kita melupakannya? Atau kita benar-benar mendoakan, dan kita cari tahu bagaimana kita bisa membantu? Kadang-kadang bentuk bantuannya sederhana. Misalnya mengantar makanan, menawarkan tumpangan, memberikan sedikit bantuan, menyediakan waktu untuk mendengarkan dan mendoakan. Kasih tidak tinggal diam. Kasih selalu bergerak. Dalam gereja mula-mula, jemaat berbagi harta mereka untuk menolong yang kekurangan. Mereka hidup sebagai satu tubuh dan saling menanggung beban. Itulah panggilan kita. Bukan hanya datang ke gereja setiap minggu, tetapi menjadi saudara yang benar-benar hadir bagi orang lain dalam suka dan duka. Mari kita merefleksi apakah kita hidup dalam kasih yang nyata. Apakah kita peka dan peduli terhadap kebutuhan saudara seiman kita? Apakah kita bersedia mengorbankan waktu, tenaga untuk melayani Tuhan dan menolong sesama? Ayat 14 mengatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bagian ini adalah puncak kasih Kristen, yaitu mengasihi musuh. Ini bukan kasih yang wajar menurut dunia. Dunia mengatakan kita harus balas dendam. Tetapi Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Paulus menekankan bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, kita diminta untuk membalas dengan kebaikan. Jika musuh kita lapar, beri dia makan. Jika dia haus, beri dia minum. Ini bukan kelemahan, tetapi ini adalah kekuatan rohani yang luar biasa. Dengan cara ini, kita menumpukkan bara api di atas kepalanya. Artinya, kita membuka jalan bagi pertobatan dan kita membalas dengan kebaikan. Dan bagaimana kita bersikap saat orang memperlakukan kita tidak adil? Apakah kita bersikap seperti dunia atau seperti Kristus? Hidup dalam kasih berarti kita mempercayakan pembalasan kepada Tuhan dan memilih jalan damai. Hidup dalam kasih adalah gaya hidup Kristen sehari-hari. Apa arti ini bagi kita secara praktis? Saat kita tidak dihargai dan bahkan kita dilukai, apakah kita memilih untuk membalas atau kita memilih untuk mengampuni? Apakah kasih kita hanya sebatas kata-kata atau terlihat dalam tindakan kita? Di gereja, apakah kita aktif melayani dan memperhatikan saudara seiman? Di rumah, apakah kita sabar dan penuh kasih terhadap keluarga kita? Kasih adalah buah dari hubungan yang erat dengan Kristus. Semakin kita dekat dengan Yesus, semakin kasih-Nya akan tercermin dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, dunia sedang kelaparan akan kasih yang sejati. Kita dipanggil bukan hanya untuk mengajarkan kasih, tetapi untuk menjadi kasih itu sendiri. Biarlah kasih Kristus mengalir melalui kita,
mengubah komunitas kita, dan membawa terang di tengah kegelapan dunia. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk hidup dalam kasih setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami diingatkan kembali betapa pentingnya kasih itu. Kami terima kasih karena Tuhan sendiri yang terlebih dahulu mengasihi kami. Dan kami berdoa biarlah Tuhan boleh menggerakkan setiap kami untuk mengasihi saudara kami, saudara seiman kami, di dalam komunitas gereja kami, dalam rumah kami, di tempat kerja kami. Biarlah kasih-Mu boleh mengalir di dalam kehidupan kami. Penuhilah kami ya Tuhan dengan kasih-Mu, dan biarlah kami boleh menjadi saluran berkat bagi semua orang di sekitar kami, dan juga menjadi berkat di dalam gereja kami. Sehingga gereja kami ICLA boleh menjadi gereja yang penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Marilah kita juga bisa meneladani Dia, hidup di dalam kasih. Saya akan mengajak kita kembali mengangkat satu pujian. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kiranya kita boleh terus belajar untuk hidup saling mengasihi, saling mengampuni. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Selamat malam Bapak Saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa syafaat dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur saudara atas keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memimpin kita sampai pada bulan Mei di tahun ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dan saudara kita mau bersyukur juga untuk gereja dan komunitas iman. Saudara-saudara seiman kita yang ada bersama-sama dengan kita, saling mendukung, saling mendoakan. Kita mau bersyukur saudara akan dua hal ini dan begitu banyak berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita.
Mari kita berdoa syukur kepada Tuhan. Tapi saudara, mari kita mau berdoa untuk berdoa pribadi. Saudara, saya ingin kita berdoa untuk kehidupan keluarga-keluarga kita. Mari kita mau berdoa untuk kesatuan antara suami istri, atau mungkin antara relasi, antara orang tua dengan anak. Kita mau berdoa juga untuk pertumbuhan rohani anak-anak kita. Doakan mungkin bagi saudara-saudara yang berada di jauh, mungkin di Indonesia atau mungkin di sini. Kita juga mau berdoa saudara untuk perlindungan Tuhan atas keluarga, dijauhkan dari segala mara bahaya, penyakit, dan perpecahan. Mari saudara kita mau berdoa akan dua hal ini. Bapak Ibu, mari kita mau berdoa untuk setiap jemaat. Kita mau khusus bagi berdoa bagi anggota keluarga yang mungkin ada yang sedang sakit atau mungkin ada anggota jemaat yang sedang sakit pada saat ini. Kita juga mau berdoa bagi mereka yang sedang bergumul di dalam masalah pekerjaan, dalam masalah keluarga, dalam relasi. Tuhan kiranya boleh menolong. Dan yang kedua, saudara, kita mau berdoa bagi jemaat yang sudah usia indah, mungkin tidak mudah, ada tantangan kesehatan dan tantangan lain-lainnya. Kita mau berdoa Tuhan sering boleh memelihara dalam masa tua mereka, memberikan mereka sukacita dan damai. Kita mau berdoa akan dua hal ini. Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa saudara untuk jemaat yang lemah mungkin imannya, atau mungkin ada anggota keluarga kita, mungkin ada saudara kita yang mungkin bergumul dengan banyak tantangan yang ada dan mungkin menjadi lemah imannya. Kita mau berdoa saudara bagi mereka, kita mau ingat bagi mereka dan kita mau doakan Tuhan sendiri boleh memberikan pertolongan, memberikan kekuatan. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa bagi keluarga jemaat untuk memiliki disiplin rohani yang baik dalam setia, dalam beribadah, dalam pembacaan doa, dalam ibadah minggu, dalam mengikuti care group, dan juga dalam sehari-hari dalam merenungkan firman-Nya. Agar sehingga terus jemaat boleh bertumbuh. Kita mau berdoakan dua hal ini.
Saudara, kita mau berdoa untuk khususnya bagi ibadah pada minggu ini. Kita mau berdoa saudara untuk saya yang akan melayani firman Tuhan, doakan untuk penginjil Benita dan juga seluruh jemaat yang melayani. Tuhan sering boleh menolong. Dan juga saudara, kita mau berdoa untuk perayaan Mother's Day yang akan dilakukan pada minggu ini. Doakan saudara untuk acara, untuk segala persiapannya, dan juga apresiasi untuk para ibu-ibu juga dapat sekali lagi memberkati semua ibu yang hadir pada minggu ini. Kita mau berdoa untuk ibadah pada minggu ini. Saudara, saya ingin mengundang kita terus berdoa bagi negara Amerika. Doakan saudara bagi rakyat yang mungkin di tengah kebijakan-kebijakan yang ada, mungkin rakyat itu mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, mungkin karena layoff dan juga sulit mendapatkan pekerjaan lainnya. Doakan agar Tuhan boleh menolong, membuka jalan, sehingga rakyat pun juga boleh mendapatkan pekerjaan. Doakan agar sungguh, yang kedua, saudara berdoa bagi pendidikan yang berada di Amerika ini. Doakan saudara bagi guru, murid, dosen, sekolah-sekolah, universitas yang ada. Doakan Tuhan boleh memberkati sistem pendidikan di Amerika, dan juga doa bagi perlindungan bagi dari pengaruh pendidikan yang menjauhkan dari firman Tuhan, agar tetap terus mereka tetap di dalam perlindungan Tuhan dan tidak jauh dari kebenaran firman Tuhan. Kita mau berdoa saudara bagi negara Amerika. Saudara, kita mau berdoa bagi Indonesia. Berdoa saudara untuk pekerjaan Tuhan di Indonesia, untuk Tuhan boleh memberkati gereja-gereja yang ada, para hamba Tuhan, orang-orang Kristen yang ada dalam segala pergumulan tantangan yang mereka hadapi. Tuhan sendiri boleh memberikan pertolongan dan memberikan pertumbuhan. Doakan juga saudara bagi gereja Kim Tong, Tuhan sendiri boleh memberkati. Doakan juga saudara bagi pemerintah di Indonesia dalam situasi politik perekonomian pada saat ini. Ada skala banyak tantangan, kesulitan. Doakan agar Tuhan boleh campur tangan. Mari kita berdoa untuk Indonesia. Pada saat ini, saudara, saya ingin mengundang kita untuk datang ke hadapan Tuhan dan kita mau berdoa pribadi. Tuhan saya boleh menolong, campur tangan, memberikan kekuatan, dan kita membawa semuanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu selalu ada menopang kami, memberikan kami kekuatan, keteguhan iman, dan Engkaulah satu-satunya yang dapat kami sandarkan, dan satu-satunya yang dapat kami percaya. Oleh karena itu ya Tuhan, teguhkan iman kami, dan kami mau serahkan segala pergumulan kami dalam kesehatan kami, problema keluarga, pekerjaan, relasi, dan ada banyak lain hal, kesehatan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dan berikan kami ya Tuhan terus sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripadamu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya akan mengajak kita untuk menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, letaklah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Saya akan mengajak kita, mari kita menyanyikan satu pujian, Jadi Sepertimu. Kita mau terus diubahkan, sehingga hati kita boleh setulus hati Tuhan. Dan mata kita boleh seperti mata Tuhan, yang memancarkan kasih Tuhan. Ku mau menjadi sepertimu. Engkau milik
dan ku milikmu, kerinduanku, kerinduanku. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku, ubah hatiku, seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku, seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Saudara, mari kita menerima berkat. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengambil waktu teduh, saudara. Bapak Ibu Saudara, pada hari Minggu ini kita akan merayakan Mother's Day, saudara. Kita akan ada ibadah biasa, selalu setelah itu kita akan ada combined service dengan jemaat Inggris dan juga Indonesia, dan kita akan mau ada acara saudara untuk perayaan bagi para ibu, bagi para grandma. Oleh karena itu, saudara, saya ingin mengundang kita, mengajak teman, mengajak saudara untuk dapat hadir dalam acara ini, dan kita akan bersama-sama merayakan akan kebaikan Tuhan, khususnya bagi para ibu. Sampai bertemu pada hari Minggu, terus memberkati. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Apapun dunia datang menggoda, imanku tetap teguh, karena Yesus yang hidup di dalam aku. Kini hidup yang sekarang, aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku.
firman-Nya, jalan rahasia surga, tempat bahagia kekal selamanya. Kini hidup yang sekarang, aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya